Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my student. How is your morning? I hope you are happy, you are healthy, and you are safe. Stay at home. Today Miss Erna will discuss about descriptive text. Ya, hari ini senang sekali Miss Erna bisa bertemu kembali dengan kalian semua dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, Miss Erna akan menerangkan salah satu teks yang ada dalam pelajaran bahasa Inggris, namanya adalah descriptive text. Ya. Pada jam ini, pelajaran bahasa Inggris kita akan kupas tuntas mengenai apa itu tentang descriptive text. Are you ready, guys? Okay, let's study about descriptive text together. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas descriptive text. Pertama, what is descriptive text? Apa itu descriptive text ya? Descriptive text ialah jenis teks yang tujuannya untuk memberi informasi. Isi dari jenis teks ini adalah bisa mendeskripsikan tentang benda, bisa mendeskripsikan tentang hewan, dan bisa mendeskripsikan tentang orang. Jadi, descriptive text itu kita bisa mendeskripsikan banyak hal. Pada unit ini nanti kita baru membahas tentang deskriptif saja. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan membahas deskriptif tentang things, deskriptif tentang animal, dan deskriptif tentang person. Kemudian kalian lihat slide berikutnya, communicative purpose. Artinya adalah tujuan dari teks ya. Tujuan dari teks deskriptif itu adalah to describe a particular animals, things or person in specific way. Jadi tujuan dari teks deskriptif itu untuk menggambarkan tentang binatang, menggambarkan tentang benda, menggambarkan tentang orang secara khusus ya. Next, generic structure. Urutan dari teks deskriptif. Jadi urutan kita membuat teks deskriptif itu ada dua. Satu namanya adalah identification, yang kedua adalah description. Mari kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, identification. Identification adalah paragraf yang nantinya isinya mengenalkan di mana atau siapa subjek yang akan kita deskripsikan. Jadi untuk paragraf 1 dalam teks deskriptif itu namanya adalah identification. Yang nomor 2, paragraf 2 dan seterusnya itu namanya adalah description. Ya, diingat-ingat ya anak-anak. Description adalah bagian dari teks deskriptif yang isinya tentang mendeskripsikan bagian, kualitas atau ciri-ciri dari orang, tempat atau benda yang akan kita deskripsikan. Mari kamu lihat tabel di samping ini. Mungkin nanti kalian lebih jelas ya. Jadi ada teks deskriptif, kemudian ada judul. Isinya dari teks itu adalah paragraf 1 itu identification. Nanti yang kamu ceritakan pada paragraf 1 yang ada di identification itu adalah cerita tentang perkenalan objek atau benda atau orang yang akan kamu deskripsikan. Yaitu isinya berupa who, what, when, where. Siapa tokohnya, apa saja yang akan kamu ceritakan mengenai yang akan kamu deskripsikan, itu what. Kemudian when, kapan, where, itu di mana ya. Jadi paragraf 1 identification itu nanti isinya tentang perkenalan benda, orang atau tempat yang akan kalian deskripsikan. Kemudian yang paragraf 2 itu adalah isinya tentang description. Description itu kalian cerita apa ya? Description itu cerita tentang deskripsi dari objek ya. Misalnya kamu bisa cerita tentang warna, ukuran, bau atau rasa dari benda yang akan kamu ceritakan. Itu kalau cerita tentang benda. Ya, kalau kalian ingin cerita tentang orang, berarti nanti pada paragraf 2 kalian isi dengan seperti apa orang itu,
apa pekerjaannya, ya, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, apa yang membuat dia itu patut untuk diceritakan atau apa yang spesial dari dia, ya. Itu kalau kalian mau cerita tentang orang. Kemudian kalau kalian ingin cerita tentang sesuatu, ya, sesuatu itu bisa benda, bisa tempat, kemudian bisa berbagai hal kecuali orang. Maka kalian ceritakan tentang look, penampilan seperti apa, bentuknya seperti apa, ya, suaranya seperti apa, perasaannya gimana, rasanya gimana. Kemudian apa yang kamu temukan dari benda yang akan kamu ceritakan itu tadi, apa yang membuat benda itu spesial dan patut untuk kamu ceritakan. Gitu. Paham ya anak-anak? Kemudian kita akan membahas tentang example, contoh dari macam teks deskriptif. Kemudian di session ini Miss N akan memberi salah satu contoh. Tadi kalian kan sudah belajar deskriptif itu bisa menceritakan tentang benda, bisa menceritakan tentang orang, bisa menceritakan tentang tempat atau binatang. Kemudian hari ini Miss Ena akan mengambil salah satu contoh yaitu mengenai deskripsi orang, salah satu orang terkenal itu ya. Kemudian kamu lihat gambar di sini. Do you know who is he? Apakah kalian kenal siapa dia? Iya, dia adalah salah satu orang yang terkenal di dunia. Pemeran dari Harry Potter. Namanya siapa? Daniel Jacob Radcliffe. Itu ya. Oke, next. Kita akan coba mendeskripsikan siapa itu Daniel Jacobs ya. Kalian lihat di sini bentuk teksnya adalah deskriptif. Nah, bentuk teks deskriptif itu seperti ini ya. Jadi kalau di sini contohnya ada 3 paragraf. Paragraf atas itu namanya adalah identification. Paragraf bawah, paragraf kedua dan ketiga itu namanya adalah description. Jadi untuk paragraf 2 dan seterusnya itu kalian bebas. Mau ngisi berapa paragraf boleh. 1 saja Miss boleh. Bisa 2 Miss boleh ya. Jadi paragraf 1 itu kamu sebut identification. Paragraf 2, 3 dan seterusnya itu adalah isinya tentang description. Mari kita bahas tentang teks Daniel Jacob ya. Daniel Radcliffe or Daniel Jacob Radcliffe is an English actor best known for playing Harry Potter in the future film series based on the popular book series. He is one of the most successful, the youngest actor in the world. He also made appearance in the stage production and a number of TV show and film. Ya, jadi di sini digambarkan, kita kenalkan dulu biar yang baca itu tahu siapa sih Daniel Jacob itu ya. Jadi kamu kenalkan dulu secara umum dulu siapa dia ya. Jadi di sini dikenalkan bahwa Daniel itu adalah seorang aktor dari Inggris ya. Dia dikenal sebagai pemeran film dalam Harry Potter. Itu kamu ceritakan ya. Kemudian dia adalah salah satu aktor muda yang sukses di dunia dan dia menghasilkan banyak film yang bisa kita tonton dari berbagai macam film yang sudah ada dan bisa kita tonton di produksi atau bioskop-bioskop yang ada di dunia gitu ya. Jadi paragraf 1 itu isinya baru perkenalan dulu mengenai tokoh, benda, tempat atau hewan yang akan kita ceritakan. Itu namanya adalah identification. Kemudian paragraf 2, paragraf 3 itu baru kamu deskripsikan secara khusus. Secara khusus itu maksudnya apa? Seperti apa dia, kesukaannya apa, orangnya bagaimana, bentuk fisiknya seperti apa. Nah, itu kamu kerjakan atau kamu gambarkan, kamu tulis dalam paragraf 2 atau paragraf 3 dan seterusnya. Di sini paragraf 2 kalian lihat, Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23 July 1989. His nickname is Dan. He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Gresham. Ini paragraf 2 isinya juga baru perkenalan, tapi lebih pada deskripsinya dia lahirnya kapan,
dia anaknya siapa. Nah, itu ya. Jadi di sini diceritakan bahwa si Daniel ini lahir di London tanggal 23 Juli 1989. Nama panggilannya adalah Dan. Kemudian diceritakan juga orang tuanya. Ia adalah salah satu-satunya anak yang ada di keluarga Radcliffe, gitu ya. Kemudian paragraf 3. Kamu lihat di slide-nya paragraf 3. Dan has white skin, dark blonde hair, blue eyes, and pointed nose. His height is about 168 cm. He is a loyal, shy, down-to-earth, and humorous person. He is also intelligent and somewhat mysterious. He loves football, Formula One racing, and gymnastics. Nah, paragraf 3 ini lebih fokus pada cerita tentang fisiknya, kesukaannya, hobinya, itu diceritakan di sini ya. Karakternya seperti apa? Nah, itu ada pada description. Kita bahas, mari. Si Daniels itu memiliki kulit yang putih. Dia memiliki rambut kecoklatan yang hitam. Matanya berwarna biru dan hidungnya mancung. Nah, itu kita deskripsikan tentang fisiknya. Nah, itu ya. Kemudian tingginya kira-kira 168. Dia adalah orang yang sangat loyal, orang yang pemalu, dan orang yang down to earth, orang yang humoris juga, suka bergaul dan suka cerita-cerita tentang yang lucu. Dia juga orang yang pintar sekaligus misterius. Nah, ini cerita tentang karakteristiknya, seperti apa si Daniel ini. Kemudian di sini juga diceritakan he love football. Dia juga suka football, Formula One racing, and gymnastics. Ini adalah hobi atau kesukaannya. Boleh kalian ceritakan di bagian paragraf 2 atau paragraf 3. Namanya adalah description. Paham ya anak-anak? Jadi intinya kalau kita mempelajari teks deskriptif itu sebenarnya atasnya gampang. Atasnya itu kita beri judul, siapa yang akan kita deskripsikan. Kemudian paragraf 2, kenalkan dulu seperti apa toh orang, tempat, binatang atau benda yang akan kamu deskripsikan. Itu nanti di paragraf 1. Paragraf 2 dan seterusnya itu cerita tentang kita masuki lebih mendetail ciri-ciri fisik, kegemaran, hobi, seperti apa karakter dia, kesukaan dia. Nah, itu lebih kamu ceritakan lebih mendetail pada deskriptif. Begitu ya anak-anak? Sudah paham? Oke, thank you. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita sudah mengupas tuntas mengenai deskriptif teks ya. Paham mengenai deskriptif teks? Masih ada teks-teks yang lain yang akan kita pelajari minggu-minggu depan, masih seputar tentang deskriptif teks ya. Jangan lupa catat semua pelajaran hari ini yang telah kalian peroleh. Kita belajar bersama dengan Miss Erna. Dalam hal ini kita sudah membahas tentang deskriptif teks. Jangan lupa dicatat ya. Semua catatan atau penjelasan yang Miss Erna terangkan hari ini adalah sebagai acuan kalian untuk mempelajari tentang teks deskriptif pada minggu-minggu yang akan datang. Kita akan mempelajari deskriptif about things, deskriptif about animal, and deskriptif about person ya. Jadi besok-besok kita akan mempelajari tentang mendeskripsikan benda, mendeskripsikan orang, dan mendeskripsikan binatang. Jadi jangan lupa catat pelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku semua, senang sekali bertemu dengan kalian. Nice to meet you, nice to see you. Stay safe, stay healthy, stay at home. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.